Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai penulisan karya ilmiah pada makalah di bab satunya. Kita ketahui bahwa di bab satunya merupakan pendahuluan pada penulisan karya ilmiah di makalah yang meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulis, dan manfaat penulis. Berawal dari latar belakang masalah itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu berdasarkan data dan fakta, bukan kesan-kesan penulis. Jadi muatan dalam latar belakang masalah itu berdasarkan fakta. Yang kedua itu adanya alasan pentingnya dan alasan-alasan yang berkaitan dengan masalah makalah, judul makalah. Yang ketiganya ada temuan-temuan hasil penelitian yang terdahulu yang relevan untuk penulis sehingga penulis itu tertarik membahas judul makalah ini. Lalu pola pemikiran itu dilatar belakangi masalah induktif dan deduktif. Induktif itu secara umum ke khusus. Jadi dari paragraf pertama pada latar belakang masalah itu menjelaskan uraiannya itu secara umum ya berkaitan dengan judul. Lalu ke khusus. Namun jarang sekali di latar belakang masalah itu dia ke khusus dulu secara perincian, lalu di paragraf akhirnya secara umum. Bagian yang kedua pada bab pertama penulisan karya ilmiah pada makalah itu rumusan masalah. Ini kita cari dulu pengertiannya bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan beberapa hal yang berkaitan dengan judul makalah ilmiah, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi hasil pembahasan pada bab 2. Jadi yang kedua juga jenis rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama itu rumusan masalah secara deskriptif. Yang kedua rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga rumusan masalah yang dikenal dengan masalah asosiatif. Deskriptif ini kan merupakan uraian atau penjelasan dari beberapa variabel. Variabel ini dapat dikatakan judul dari makalah ya. Jika deskripsi variabel X dan variabel Y-nya. Rumusan masalah kooperatif ya, yang menyusun rumusan masalah secara kooperatif itu membandingkan variabel ya. Variabel ini tadi dapat dikatakan judul dari makalah atau variabel X dan Y pada skripsi. Yang ketiga itu rumusan masalah secara asosiatif ya, merupakan pertanyaan variabel perhubungan ya. Ini ada contohnya rumusan masalah deskriptif itu ya, apa pengertian konsep dasar pendidikan anak usia dini, ini contoh. Contoh yang kedua itu dari rumusan masalah komparatif, yaitu adakah perbedaan pendidikan anak usia dini di perdesaan dengan pendidikan anak usia dini di perkotaan. Yang ketiga contoh rumusan masalah asosiatif itu bagaimana konsep dasar pendidikan usia dini. Nah, ini contoh-contoh rumusan masalah. Lanjut ke tujuan penulis. Mengenai tentang tujuan penulis ini, rumusan tujuan penulis itu mengungkapkan keinginan penulis untuk memperoleh jawaban masalah. Artinya, jadi dari pertanyaan rumusan masalah yang seperti ini contoh seperti ini, harus mempunyai jawaban ya untuk mengetahui bisa seperti itu. Oleh karena itu rumusan masalah harus direlevan dengan identitas masalah yang ditemukan. Yang keempat itu manfaat penulis. Manfaat penulis ini yaitu kegunaan hasil makalah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis ya. Jadi makalah, skripsi, tesis, disertasi harus manfaat penulisan atau manfaat penelitian itu harus berkaitan dengan secara teoritis dan praktis. Nah, jadi ini kita cari manfaat penulis secara praktis dari
makalah ya. Jadi makalah itu praktisnya itu bagi penulis dan pembaca. Kalau penelitian itu bisa bagi penulis, bagi sekolah, bagi kepala sekolah dan sebagainya. Jadi ini bisa dibaca ya secara teoritis, maka ini dapat memberikan kontribusi yang sangat berguna pada perkembangan pendidikan anak usia dini, terutama bagi keterampilan pendidik dalam menghadapi anak usia dini. Ya, ini contoh secara teoritis dan ini manfaat penulis secara praktis tertuju khusus pada bagi penulis dan pembaca. Ya, itu mereka bagi yang menulis dan yang membaca sebagai sarana belajar untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dengan secara langsung dalam mempraktekkan pembelajaran secara efisien dan efektif pada pendidikan anak usia dini. Oke, kita masuk ke bab 1. Ini ada contoh dari bab pendahuluan pada penulisan karya ilmiah di makalah ya. Latar belakang masalah ini contoh dari makalah PAUD. Pendidikan judulnya itu konsep dasar PAUD. Ya, ini latar belakang masalahnya. Ini tinjauan secara umumnya atau yang dikatakan tadi berdasarkan fakta ini. Jadi paragraf pertama itu berdasarkan fakta. 5W-nya itu di paragraf kedua yaitu pentingnya pendidikan nasional dini, baru masuk di penegasan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berkaitan tentang PAUD. Sudah dapat pentingnya di paragraf ketiganya, kita sambung di paragraf kedua. Namun permasalahan timbul. Nah, disinilah agar lebih mudah dipahami bagi pembaca, alangkah baiknya latar belakang masalah ini dibuat per poin seperti ini. Jadi seperti ini kan. Jadi tahu poin-poinnya. Seperti pertama, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, kurangnya mutu dalam pembangunan, ini masalah ya tentang judul konsep dasar pendidikan anak usia dini, ini kurang mutu. Ada 3 masalah yang bisa dimuatkan pada makalah pertama ini tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Setelah semuanya itu, jika ada penelitian relevan ya, ini saya gabungkan dengan temuan-temuan hasilnya itu dengan undang-undang perkuatannya, pentingnya, urgensinya tadi. Lalu jenis yang saya pakaikan ini pola pemikiran latar belakang masalah secara induktif, karena ini dijabarkan secara umum lalu ke khusus sehingga munculnya masalah-masalah yang dibahas pada judul konsep dasar pendidikan anak usia dini. Nah, dari itu penulis tertarik ya, berdasarkan latar belakang masalah dan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas dalam makalah berjudul konsep dasar pendidikan ini. Maka ini menurut saya jika seperti ini kerangkanya, maka semua akan langkah-langkah ini jadi dikemas dengan baik. Nah, rumusan masalah tadi ini bisa kata operasional itu bagaimana, karena kita pakai jenis rumusan masalah secara asosiatif ya. Ya, ini seperti ini bagaimana ya. Jadi bagaimana konsep dasar. Jadi kalau misalnya rumusan masalah itu ada 3, maka isi pembahasannya itu harus dijabarkan dari 3 masalah permasalahan itu, karena tujuan penulis ya, kita masuk ke tujuan penulis yaitu ada 2. Kenapa 2? Karena rumusan masalahnya juga 2 ya. Jadi tujuan penulisnya itu untuk mengetahui semua ya, untuk mengetahui dari yang pertama, untuk mengetahui dari yang rumusan masalah yang kedua ya, dan seterusnya. Manfaat penulisan ya. Tadi kita sudah bahas manfaat penulisan itu terdiri dari 2 ranah, yaitu secara teoritis ya, secara teoritis dan secara praktis ya, secara praktek untuk manfaat bagi penulis dan pembaca itu jika bagi penulisan karya ilmiah pada makalah ya. Ini contohnya. Oke, kayaknya sepertinya sudah dapat dipahami dan semoga ini bermanfaat. Video ini memberikan penjelasan penulisan karya ilmiah pada bab pertama pada penyusunan makalah sebagai tugas kewajiban mahasiswa. Semoga kita dapat diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.